Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, rahimakumullah, wabil khusus yang kami hormati Bapak Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasir, Pak Dr. Andes Sisman, Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah beserta jajaran yang hadir, wabil khusus Sahibul Baik Bapak Amin Insya, Bapak di Jakarta yang tetap setia sebagai penunggu musola Islam. Alhamdulillah, masyaallah. Ya. Sebenarnya ada beberapa maksud kenapa kita adakan di musola ini. Setelah beberapa saat kemarin kita telah mengukuhkan kembali pengurus cabang setelah melaksanakan musyawarah dan dilanjutkan seminggu kemudian dengan rapat koordinasi cabang Rakorcap dengan seluruh majelis-majelis yang ada, dan malam ini adalah sebagai kegiatan perdana pasca rapat koordinasi cabang yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang, yaitu langsung dari majelis taklim. Kenapa kita laksanakan di musola ini? Pertama, mungkin kita sama-sama mengetahui sudah bahwa musola ini adalah tempat yang sangat bersejarah bagi Muhammadiyah Kabupaten Pasir. Kalau boleh kami katakan, kira-kira musola kita ini mungkin secara fisik ya mungkin sudah lebih, tapi untuk kegiatan di musola ini, baik kegiatan pendidikannya, kegiatan sosialnya, maupun kegiatan tablignya, keagamaannya, itu kira-kira sudah lebih dari setengah abad. Sebab saya ingat saya masih kecil, masih SD, sudah diberi semangat oleh tokoh-tokoh sentral Muhammadiyah Kabupaten Pasir ini untuk mengisi jamaah musola di sini. Nah, ini kira-kira tahun 73-an gitu. Jadi kalau dihitung, saya pribadi kegiatan di sini 50 tahun lebih sudah ini berdiri musola kita ini, termasuk musola tempat ibadah tertua juga ya. Selain Nurul Falah dan At-Taqwa ya. Dulu At-Taqwa asalnya masjid, karena ada Nurul Falah jadi langgar, kemudian dijadikan masjid lagi. Nah, itu jadi ada dua masjid berdekatan di Tanah Grobot ini. Nah, untuk musola sendiri atau langgar sendiri itu yang ada cuman Al-Fajar dengan kita sini. Nah, dan yang melaksanakan kegiatan 5 waktu dan juga Ramadan itu hanya ada 3 yang terpusat, Al-Fajar dan Nurul Falah itu 23 rakaat, dan satu-satunya musola ini yang cuma 11 rakaat. Nah itu. Jadi ini yang membuat kami dengan teman-teman kita di musola saja, karena kita tidak ingin melupakan sejarah. Ya. Kalau syuhada kan itu belakangan gitu kan. Nah, di sini didirikan
dan diisi oleh tokoh-tokoh kita yang semuanya sudah tiada. Mudah-mudahan beliau-beliau itu mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalnya Bapak Haji Abdul Samad, mungkin Pak Mimin ingat baca karya Haji Abdul Samad itu, Kiai Haji Abdul Fattah Majidi, terus penunggunya juga di sini Kai Mael, kita beliau Kai Mael, Kai Ismail Haji Ismail, ya, pedagang kain beliau itu. Nah itu belakangan juga baru ada Bapak Haji Bapak Haji Muhammad Hamid, termasuk awal-awal sabiquna awalun semua. Nah ini baru yang lain-lain. Kalau kami ini pemuda-pemudanya itu ya Pak Amin Syah, Pak Mada, siapa lagi itu banyak, itu saya di bawahnya. Setelah generasi Pak Amin Syah baru saya di bawahnya. Tapi saya sudah kenal betul, sampai-sampai kita disuruh memakmurkan musola ini. Kita dijanjikan siapa yang sholat subuh di sini berjamaah, nah itu akan diberikan hadiah oleh kakek kami sendiri, itu yang dijanjikan, sehingga kita rajin itu sebelum subuh. Walaupun alhamdulillah ya hadiahnya tak penyumpahan, tapi kita tetap, nah ini yang membuat kita, nah ini luar biasa bersejarahnya ini. Musola ini sebagai tempat sentral kegiatan Muhammadiyah, apakah itu kegiatan terkait dengan tablignya atau sosialnya, keagamaannya, pendidikannya itu yaitu ada TK Isya seberang ini, pas di samping rumahnya Pak Amin Insya pada TK Isya di situ. Saya juga termasuk muridnya, jadi murid TK Isya. Jadi kalau ada alumni TK Isya, saya termasuk murid TK, alumni TK Isya di seberang sana. Jadi lembaga pendidikan terus sosialnya kita itu kalau kumpul banyak-banyak seluruh tokoh-tokoh Ramadan malam hari raya, kumpulan kita di bawah itu luar biasa. Kita melihat tokoh-tokoh kita. Nah kita ingin bernostalgia di sini, ya, di musola Al-Islam ini, walaupun situasi dan kondisinya sudah mulai berubah, terutama secara fisik, ya, secara fisik, ya, sudah mulai berubah, alhamdulillah, ya. Dan ini termasuk cabang juga ini yang memfasilitasi perehapan seperti yang sekarang ini, gedung yang di sebelah masuk cabang Muhammadiyah zamannya kita dan Pak Mas'ud apa itu, alhamdulillah. Jadi itu salah satu sebabnya kenapa kita di sini, untuk membangkitkan kembali, bernostalgia kembali tempat bersejarah, ya. Sebab kegiatan Muhammadiyah itu satu-satunya cuma di sini, ya. cuma di sini, ya. Bapak, saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin memulai lagi, ya, pengajian cabang, ya. Kalau pengajian pimpinan daerah sudah ada dipusatkan di Masjid Syuhada dengan berbagai macam kegiatannya. Nah, kita ingin cabang juga mengadakan kegiatan pengajian, yaitu kita tetapkan di musola ini. Mudah-mudahan kegiatan perdana ini menjadi titik awal, ya, titik awal untuk kita memulai kembali kajian-kajian keagamaan di musola ini. Sudah puluhan tahun, kalau Ramadan ya rutin kita kajian di sini, tapi kalau setiap saat itu belum pernah, jarang lah, ya, jarang sekali, ya. Kalaupun ada dari luar itu baru ada kegiatan keagamaan seperti ini. Nah kita ingin musola ini kita mulai kembali kegiatan minimal tadi betapa masuk Pak Ketua Cabang mungkin setengah bulan sekali atau sebulan sekali. Kalau sebulan sekali rasanya terlalu lama.
minimal kita bertemu dulu dengan mengundang seluruh. Kita mengambil malam Kamis ya, mengambil malam Kamis. Karena apa? Karena ada beberapa keistimewaan ya hari-hari Kamis itu. Salah satunya diangkatnya amal kita itu dalam keadaan kita berkegiatan, berkebajikan gitu. Itu salah satu keistimewaan hari Kamis itu. Nah itulah mungkin mudah-mudahan malam ini sebagai tonggak awal untuk kita bisa aktifkan kembali ya kegiatan kita di musola Islam ini. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lupakan ya hampir seluruh hidup kita. Bagi saya yang 60 tahun, bulan Januari nanti sudah 60 tahun, berarti hampir 50 tahun lebih hidup saya ya tidak jauh dari musola ini, tidak jauh dari musola ini. Nah, itulah kira-kira yang mendasari kita kenapa kita ditempatkan di musola ini. Apalagi di bawah ini kan ada ruangan-ruangan yang kita berharap ruangan-ruangan yang ada di bawah ini kita bisa manfaatkan ya, untuk kegiatan untuk sekretariat mungkin cabang apa dan lain sebagainya. Kita usulkan dengan Bapak Ketua di bawah ini ya, ada juga ruang rapatnya dan sebagainya. Di sebelahnya itu ada ruangan yang dulu dijadikan kegiatan ekonomi Asia. Sekarang tidak ada lagi, mungkin bisa kita manfaatkan juga nantinya. Jemaah sekalian rahimahullah, malam ini kajian kita, kajian perdana. Untuk selanjutnya kita berharap nanti penyampaiannya bergantian antara pimpinan cabang dan kita minta juga sebulan sekali itu dari pimpinan daerah. Terserah Pak Sekretaris siapa yang direkomendasikan untuk menyampaikan kajian di tempat kita setengah bulan sekali. Yang rutin tidak di cabang, terserah aja dari Pak Ketua atau Pak Sekretaris menyusun jadwalnya, terserah aja lah kita usulkan siapa. Nah, malam ini untuk mengawali saja. Jamaah sekalian rahimahullah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, memang penting kita untuk lebih mengkaji lagi, lebih dalam lagi ya. Sebab apa yang kita kaji selama ini kan terkait dengan persoalan-persoalan fikihnya saja, persoalan-persoalan lahiriahnya saja. Bagaimana sholat mangkat takbir, bagaimana niatnya, bagaimana usul nikah adakah, terus angkat takbirnya bagaimana, bersedekahnya bagaimana, rukuknya bagaimana. Itu persoalan-persoalan fikih ya, persoalan-persoalan yang di situ berpotensi untuk berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat, tapi ada hal-hal yang perlu kita kaji lagi dari sisi-sisi lain yang jarang kita kita kaji begitu ya. Jarang kita memahaminya. Ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat itu yang kita sering tidak memahaminya ya. Misalnya persoalan takbir dan lain sebagainya. Takbir itu bukan sekedar bahwa salah satu rukun sholat itu adalah takbiratul ihram, tapi kita bagaimana berusaha memahami makna dan hakikat takbiratul ihram itu apa dan lain sebagainya. Nah, terus ruku itu apa, habis salam itu apa dan lain sebagainya. Jadi banyak kajian-kajian yang masih belum kita kaji. Selama ini kan kita terpaut hanya persoalan sunnahnya takbir kayak ini, bersedekahnya kayak ini, antara perut dan dada. Antara perut dan dada itu kan ada di sini rongga, maka di tengah-tengah situlah. Nah itu yang sering kita kaji. Tapi ada persoalan lain juga. Sebab bagaimanapun juga Jibril itu mengajarkan agama kepada Nabi itu ada 3 hal. Pertama tauhid, keimanan. Yang kedua syariat, yaitu rukun Islam. Yang ketiga yang disebut dengan istilah hadisnya itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah itu
Itu yang ketiga. Kita sholat itu seolah-olah melihat Tuhan. Fa'ilam takun taro, kalau kita kadang-kadang melihat Tuhan dan memang tidak mungkin kita bisa melihat Allah, maka yakinkan, rasakan, fa'innahu yaruka, dia Allah yang melihat engkau. Nah ini termasuk kategori akhlak. Dalam Muhammadiyah dipakai istilah akhlak, tapi kalau di luar Muhammadiyah itu dipakai istilah tasawuf. Pakai istilah tasawuf. Kalau kita Muhammadiyah tidak memakai istilah tasawuf, tapi akhlak, adab. Nah, kayak apa kita beradab apa dan sebagainya. Mohon maaf ya, saya berdiri. Contoh kita beradab. Dan dua anak-anak muda sekarang kan, yang penting kita niat dalam hati. Ketika kita berdiri langsung Allahu Akbar. Tidak perlu lagi ini sebagai Allahu Akbar. Betul, secara fikih betul, tapi secara ihsannya, secara adabnya, secara akhlaknya, kalau kita hendak menghadap bupati, gubernur, menteri, apalagi presiden, tentu kita ketika menghadap itu tidak ada langsung ngomong. Tentu ada adab. Ketika dahulu apakah itu namanya adab. Begitu juga kita menghadap Allah. Sampai ada juga kita kalau melihat itu langsung Allahu Akbar. Nah, betul secara fikihnya betul sah. Tapi dari sisi adabnya, dari sisi ihsan, seperti yang diajarkan Jibril kepada Nabi dalam sebuah hadis panjang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu ada 3 yang diajarkan Jibril kepada Nabi tentang agama. Pertama tauhid yang disebut dengan mahwal iman, ujian Jibril. Maka dijawab oleh Nabi. Mahwal Islam dijawab oleh Nabi. Mahwal ihsan, ujian Nabi. Yang bertakun itu lebih paham daripada yang ditakuni. Artinya Jibril ini lebih paham. Maksudnya Jibril ini hendak mengajarkan kepada Nabi tentang 3 pokok dalam agama: tauhid, iman, syariat, Islam. Nah yang ketiga ini ihsan atau akhlak atau adab. Nah ini yang jarang kita kaji oleh kita anu-anu ini menang Tuhan itu insya Allah. Makanya ketika kita sholat jangan sampai seperti kita menghadap seorang pedagang misalnya. Berapa langsung. Nah begitu kira-kira ada adabnya. Maka ketika itu dia istighfar, yakinkan bahwa saya sholat ini, saya ke mushola ini, saya berjamaah maghrib ini bukan karena saya, tapi karena Allah yang membantu, Allah yang menggerakkan. Nah, disitulah makna yang disebut dengan al-ihsan. Allah seolah-olah kita melihat Allah, padahal kita tidak bisa melihat, maka yakinkan Allah yang melihat kita. Itu baru masalah takbir, belum masalah salam. Habis salam ya, maaf, habis salam. Nah, jarang kita paham. Habis salam itu ada beberapa petunjuk Nabi, ada beberapa hadis Nabi. Ketika kita salam, ya, itu jangan merubah posisi duduk sebelum selesai membaca wirid. Wiridnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Itu di dalam hadis di Muhammadiyah itu ada. Ini ada bukunya di sini. Ini insya Allah ini bukunya sisa. Ini sisa waktu puskap kemarin. Nah, ini insya Allah gratis. Tapi kalau berkenan impak untuk kasnya majelis tabligh. Ini insya Allah gratis. Ini cara berwudu, cara sholat apa dan sebagainya. Ada wiridnya juga. Ini apa namanya, lainnya tuntunan zikir dan doa, semuanya versi Muhammadiyah. Nah, jadi setelah kita salam, apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Di situ ada anjuran Nabi yang tersirat. Apa itu? Jangan merubah posisi dulu sebelum selesai membaca 10 kali. Nah, ini. Jangan merubah posisi. Walaupun pas pada salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berbalik dan salah, pas saja.
Cuma kalau kita tidak kerjakan yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi, baca dulu 10 kali hanya merubah, itu artinya kita meninggalkan keutamaan. Di situ ada keutamaan. Setelah itu apa lagi? Setelah kita salam, bagi yang makmum dalam hadis riwayat Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dikatakan barang siapa yang sholat mengikuti imam artinya berjamaah, makmum berjamaah, maka ketika itu setelah salam dia tidak merubah posisinya dan tidak beranjak dari duduknya semula sampai selesai dia, sampai imam juga bergerak sholat sunat misalnya, dia tidak beranjak, maka malaikat itu terus mendoakan selama dia masih duduk, tidak berpindah dari tempatnya dan tidak batal wudunya, maka malaikat itu mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dosanya dia dan rahmati dia terus menerus. Ini jarang kita. Kalau kita kan kita habis bayar, habis salat kalau langsung roba sini. Jadi kita kira-kira kajian kita sudah mengarah ke sana. Kalau cara takbir itu sudah lewat, sudah kita tahu aja sudah takbir bulan ini Muhammadiyah ala sotri di kawasan dada, anak di sini kan pas 2, anak di sini kan pas 2, asal jangan di sini. Kalau di sini kan lain dada karena parut apa besar, batnun ala batnihi di atas perut, tahu itu. Waktu kita di Sanawiyah diajarin dulu. Nah, kayaknya dulu ajarkan tangannya di sini pusat, tangan kiri di pusat, sini, dulu kayak gitu. Modelnya merengnya, tapi karena mereng sebenarnya, karena bahari itu diajarkan. Sekalinya kita baca-baca, oh begini caranya. Nah, kita ini bertahap. Tidak lagi pembahasan kita tidak lagi masalah itu, tapi masalah yang terkait dengan kualitas, terkait dengan ihsan, terkait dengan adab-adab dalam kita sholat dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang yang ditinggal oleh anak-anak muda kita sekarang, apalagi yang hanya berkaji ya, hanya berkaji. Oh, bid'ah yang sahih kayak ini caranya apa? Kalau kamu salah harus kayak ini. Nah, makanya kita perhatikan poin sebaik. Allah. Ajar kita itu kayak adab tukang sayur dan lain-lain. Adab itu penting. Nah, adab itu penting. Nah, negara yang pertama mungkin yang perlu kita kaji nanti ya, secara berkelanjutan terkait dengan masalah sholat. Jadi benar apa disampaikan oleh Pak Ketua tadi, yang benar kita. Jadi bukan sholat ini luar biasa. Sholat ini luar biasa. Sholat ini di samping perintahnya itu memerlukan Nabi datang langsung. Yang kedua, bahwa kapanpun, dimanapun, apapun situasinya, sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Itulah luar biasanya perintah sholat. Kalau yang lain itu bisa aja. Nah, kalau kau puasa ganti, kalau kau diganti sudah bayar fidyah. Jadi bisa. Tapi kalau sholat tetap harus kita laksanakan. Itu yang pertama mungkin yang perlu kita pahami ya di dalam kajian-kajian kita ini. Ini jam 11 ke jam 7 adalah 20 berapa lah? Arah kita pedanya ini kalau terlalu panjang, pedanya ini pendek-pendek aja dulu. Kira-kira mungkin yang dihadapkan cuma air saja, wani badar airnya, berani betul airnya ini. Nanti mungkin yang kedua ketiga kira-kira ada temannya ya, pewarisnya kira-kira ada temannya nanti itu ada temannya. Saat kita ini berdua sama support semangat kita. Nah ini udah tahu nih dia akan termasuk yang direkomendasikan ini kan. Kalau anu itu enggak ombe kan? Ombe Banjarmasin. Ya, Banjarmasin kan sebenarnya itu asal kata daripada ombe kira-kira ya. Dihilangkan supaya lebih keren dikit, dihilangkan. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh diminum.
rekomendasi Majelis Ulama terkait dengan persoalan sosial dan politik. Nah, tapi terkait dengan zatnya tetap boleh. Kita tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah, tidak boleh. Secara zat ini ada label Majelis Ulama halal. Halal. Lantas kada boleh kita minum di rumah, dibuang semua, tidak boleh, tetap aja. Di rumah misalnya pas lagi di Pepsodent, kalau minum jangan, masih banyak masjid minuman, tetap aja kita pakai. Sebab secara zat haram, kalau boleh kita mengharamkan itu bukan zatnya, jadi kita jangan salah paham juga. Yang diharapkan Majelis Ulama itu bukan zatnya, tapi itulah dan mungkin yang paling paham kan yang pakar-pakar politik lah kalau kita ini pengarangnya nunut aja lah. Artinya manfaat daripada air ini itu untuk digunakan kepada hal-hal yang bisa merugikan umat Islam secara sosial, secara ekonomi, secara politik dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya diharapkan. Tapi mungkin suatu saat rendah sudah, Israel sudah mati, ya, Israel sudah kada ada lagi di bumi ini. Kira-kira fatwa itu dicabut lagi. Kayak Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu kan ketika berada di apa namanya di Irak, ada istilah kaul qadim, kaul qadim, fatwanya. Tapi ketika berada di Mesir, dirubahnya fatwanya jadi kaul jadid nang hanya pulang, ini fatwanya yang ada. Kalau yang kemarin waktu di Irak ini rawas ini kalau terpakai lagi itu yang ada. Mungkin tahun 2023 ini sekadar boleh kan yang bisa. Tapi nanti tahun depan kalau sudah apa namanya Israel sudah tinggal nama misalnya kan, amin ya rabbal alamin. Karena Israel memang kalau menurut sejarah awal kan itu dia tidak punya tempat, tidak punya wilayah. Dia ini sebagai tamu saja yang difasilitasi, dijamu oleh orang-orang Palestina. Itu dijamu Israel ini. Sekalinya melonjak. Jadi melonjak airnya dicaploknya, makanya ada istilah dicaplok, diambilnya. Nah itu. Makanya fatwa Majelis Ulama haram itu. Sebab Israel ini disampaikan kan laknatullah, Allah melaknat Allah melaknat. Lam tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itulah gawian orang Yahudi yang menjadi bagian dari Israel. Dia tidak akan redha. Yahudi itu tidak akan redha, Nasrani itu tidak akan redha sehingga kita itu mau mengikuti millah, mau mengikuti millahnya, agamanya, kebijakannya, peraturannya. Begitulah. Jadi sampai kapanpun lan kalau kita sering belajar bahasa Arab, lan itu tidak, tapi tidaknya itu selamanya. Sampai kapanpun jangan mau percaya dengan orang Yahudi dan dengan orang Nasrani. Kenapa? Karena di situ Allah mengisyaratkan lan itu tidak selamanya. Kalau lam tidak juga, tapi tidaknya itu bisa saja yang berubah. Jadi kira-kira itu, jadi terkait dengan makanan apa sebagainya, ini zatnya tetap boleh. Jadi kalau masih ada yang kita jual-jual, misalnya toko-toko kecil itu masih jual aja, karena apa-apa. Cuma setelah itu ya kalau bisa bupati sudah fatwa Majelis Ulama. Kalau bisa yang lain-lain ada makanan dan usaha makanan dan macam-macam. Kadang paling soko aja yang makan putu labu, apalagi sekole gitu. Ada di postingan itu ada. Itu ada loh. Kita kalau kita macam-macam kita punya andil, punya andil. Kapan lagi kita membantu katanya? Kita secara fisik kada mungkin, secara sosial juga kita langkah kita akan pendek, secara ekonomi apalagi dan lain sebagainya. Paling tidak kita mendukung ya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh MUI, oleh sektor dan sebagainya. Kira-kira demikian mungkin sebagai awal dan pengajian perdana kita. Insyaallah setelah bulan yang akan datang kita akan bertemu kembali di dalam suasana yang bisa lebih semangat lagi.
Kira-kira demikian. Maaf, ini jadi silakan ada kepala diambil aja. Ini awalnya gratis, tapi kalau ada yang ingin berinfak, masyarakat aja itu orang tua ikhlas. Ikhlas. Demikian apa yang dapat sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Sesi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa menambah inspirasi kita. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak dan saudara yang berbahagia, seperti tadi kita sampaikan, untuk selanjutnya pengajian ini akan dikelola oleh Majelis Taklim. Dan bagi teman-teman yang baru, tempat inilah cikal bakalnya Muhammadiyah Kabupaten Pasir. Saksinya ya yang ada di sini, yang jauh pasisman. Kita sama-sama pasisman, asal masuk di SMP Muhammadiyah sini. Pak Nuradi ini kecil dari sini juga, Pak Nuradi juga. Jadi kalau kita kesini mengingatkan kita di masa-masa yang lalu, mudah-mudahan ini bisa kita terus kembangkan dan terus seperti yang sudah. Dan selanjutnya kami juga informasikan pada Bapak dan saudara yang berbahagia, Muhammadiyah Cabang Tanah Rokok ini akan kita galakkan kembali karena kita sudah sepakat punya tempat di Musola Al-Islam ini. Saya semangatnya sampai Musola Al-Islam itu alamatnya Pangeran Menteri. Jadi mohon maaf lamanya di sini. Jadi saya Bapak Ibu yang bikin nomor itu semua saya di Panglima Serti 96 saya bikin nomor sini. Pindah lagi ke Pangeran Menteri nomor berapa 96 saya. Ahmad Dahlan semuanya juga 96. Kalau ditanya apa 99 itu nama awal 6 itu rukun iman selesai sudah. Jadi saya ingat betul karena dulu administrasi itu terserah sampai yang ada ya, kita bikin ini. Maka Pak Bos dari mana nomor 9 tidak ada nomor. Jadi itu masa-masa lalu kita. Jadi mari kita kembali, kita mohon dengan rumah kepada Pak Haji Mimin dan Pak Haji Jakaria karena sebagai Sohibul Bait. Mudah nanti kalau teman-teman kesini nanti sudah langsung sama beliau. Kita berharap nanti Musola Islam ini kita tetapkan nanti didirikan rantai. Karena rantai tanah roti dari dulu ya sudah cabang ya Pak. Belum pernah ada ya. Nah, di Tabu sudah ada, tanah sudah ada. Tinggal tanah robot saja nanti. Kemudian nanti, nah yang asli sini nih Pak Nuradi, Pak Asman, ini asli sini. Pak Haji Jakaria, Pak Haji Amin Minsa, dan nanti bisa mengumpulkan teman-teman di sini. Tidak usah banyak, sekitar 15 saja ya, 15 atau 20. Kita butuh kepengurusan, nanti insya Allah kita sama-sama. Kemudian yang kedua kita ada undangan nanti Pak Ketua Cabang hari Sabtu nanti musyawarah ranting di Tapis. Karena saya ditugaskan oleh PDM ke Samarinda hari Sabtu dan Ahad, Pak Susman tadi ngasih tahu ya namanya kita ini di organisasi Pak diperintahkan ya samina wa insya Allah saya akan dengan Pak Syarif dengan Pak Siswan bertiga. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Ketua bisa menghadiri musyawarah ranting sama Pak Asar Ketua hari Sabtu besok Tapis 28 ya belum ketuanya Pak Wasi. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.